Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Shop Ilar One Piece Chapter 1040 sudah rilis. Jangan lupa untuk berterima kasih pada opa-opa Korea yang telah bergerilya dalam menceritkan Shop Ilar One Piece setiap minggunya. One Piece Chapter 1040 mendapatkan judul Words That Has No Effect on New Generation, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kata-kata yang tak berpengaruh bagi generasi baru. One Piece Chapter 1040 masih melanjutkan cover story dari Germa 69. Diperlihatkan flashback bagaimana Yonji dan Niji bisa tertangkap. Ternyata mereka berdua dikalahkan oleh Big Mom dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara buku milik Mondior. One Piece Chapter 1040 kembali melanjutkan pertarungan antara Law dan Kid melawan Big Mom. Big Mom masih berupaya untuk bertahan dari serangan tembakan elektromagnetik milik Kid. Kemudian Big Mom mencoba untuk mengambil jiwa dari semua orang yang berada di sekelilingnya. Namun Law menghentikan upaya Big Mom tersebut. Di sisi lain, Kid masih terus menembaki Big Mom hingga lantai dari panggung utama runtuh. Big Mom pun terjatuh ke bawah hingga ke gudang penyimpanan senjata milik Kaido. Apesnya lagi, Big Mom jatuh keluar Onigashima sambil membawa seluruh peledak yang tersimpan di gudang tersebut, beserta Kazenbo. Big Mom terus jatuh melalui lubang yang dihasilkan Law dari teknik puncture wheel miliknya. Saat Big Mom kayang di udara, dia berpikir mengenai Roger. Big Mom berkata mengapa Roger tidak mengatakannya sebelum dia dieksekusi mati. Apa sebenarnya harta karun One Piece? Dan di mana letak sebenarnya harta karun tersebut? Big Mom akhirnya jatuh tepat di lubang besar yang dibuat oleh Law pada dataran Wano Kuni. Lagi-lagi, Big Mom sempat mengoceh. Kali ini dia berkata jika Law dan Kid tak boleh berpikir jika dirinya akan mendapatkan gelar almarhumah semudah ini. Terlihat ledakan besar terjadi di lubang tempat Big Mom terjatuh bersama seluruh bahan peledak Kaido dan Kazenbo. Narator mengatakan jika Law dan Kid telah memenangkan pertarungan tersebut. Sudah dapat dipastikan jika Big Mom benar-benar kalah. Apalagi dia meledak bersama seluruh bahan peledak milik Kaido, yang bahkan Yamato berkata, jika bahan peledak itu sampai meledak, maka akan membumi hanguskan seluruh orang di Onigashima. Mengetahui betapa dahsyatnya ledakan tersebut, apakah Big Mom benar-benar tewas? Shin kemudian berpindah dan kali ini memperlihatkan sang naga mesum merah jambu. Momo berkata pada Yamato jika Zunisa berada dekat dengan pulau Wano Kuni. Yamato terkejut mendengarnya dan bertanya apakah gajah tersebut merupakan gajah yang muncul di jurnal milik Kozuki Oden. Momonosuke membenarkan hal tersebut dan berkata jika Zunisa adalah nakama dari Joy Boy yang melakukan sebuah kejahatan pada 800 tahun yang lalu. Pada akhir One Piece Chapter 1040, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur. Itulah sencerit Shop Ilar untuk One Piece Chapter 1040. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik seputar One Piece yang berseliweran di dunia maya. Informasi menarik yang pertama yaitu mengenai One Piece film movie Red yang akan tayang pada bulan Agustus di tahun 2022 ini. Dalam penggarapan One Piece film Red, Oda mencari sutradara yang sama sekali belum pernah berkecimpung dalam pembuatan anime, serta seseorang yang minim pengetahuan mengenai One Piece. Lalu terpilihlah sosok Taniguchi yang merupakan mangaka dari serial Code Geass. Selain itu, Oda juga menginginkan jika ada sosok wanita yang memiliki peran penting dalam cerita movie Red nantinya. One Piece Movie Strong World merupakan film yang Oda paling banyak terlibat di dalamnya sejauh ini. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Shimizu, orang dalam dari Toei, keterlibatan Oda dalam penulisan cerita pada One Piece film Red akan lebih banyak ketimbang film One Piece Movie Strong World. Selain itu, One Piece film Red ini akan sedikit berbeda, di mana dikatakan jika film movie One Piece yang sebelum-sebelumnya memiliki plot cerita yang berfokus pada Luffy. Luffy akan bertemu dengan musuh yang tangguh dan akhirnya dia dapat mengalahkannya dengan sebuah pertarungan yang membagongkan. Nah, hal tersebut akan sedikit berbeda dalam One Piece film Red mendatang. Selain itu, One Piece film Red ini akan dibuat semenarik mungkin, di mana baik itu para nakama Opler maupun seseorang yang baru pertama kali menonton One Piece dapat menikmati dan berkesan dengan film tersebut. Informasi menarik selanjutnya mengenai serangan Big Mom pada One Piece Chapter 1039 kemarin.
Pada manga One Piece chapter 1039, Big Mom menggunakan teknik Bohoho Misery, di mana hal itu merupakan sebuah permainan kata di Jepang yang memiliki arti 3000 League in Search of Mother. 3000 League in Search of Mother sendiri merupakan sebuah anime yang rilis di Jepang pada tahun 1970-an. Sepertinya serangan tersebut menggambarkan keinginan Big Mom untuk bertemu dengan Mother Carmel. Bahkan wajah dari Misery juga sangat mirip dengan Mother Carmel. Informasi menarik selanjutnya berhubungan dengan Babang Zorojuro. Setelah lama tersesat, akhirnya patung perunggu Babang Zoro diletakkan juga di Kumamoto, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2022. Di mana sebelumnya patung Luffy sudah mendarat di Kumamoto pada tahun 2018. Lalu di tahun 2019, giliran patung dari Usopp dan Sanji yang mendarat. Dilanjutkan dengan patung dari Chopper, Brook, dan juga Franky di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021, giliran patung dari Tante Robin dan Teteh Nami yang dihadirkan di Kumamoto. Jika kalian ingat, Zoro pernah berpesan saat di Little Garden, jika dirinya dijadikan patung, maka pose yang dia inginkan akan seperti digambar. Dan benar saja, pose dari patung asli dari Zoro sedikit banyak mirip seperti permintaannya di manga. Kemudian patung dari Jinbe akan dibuat pada musim panas tahun 2022 mendatang. Pasti banyak dari kalian nakama Opler yang bertanya-tanya, mengapa terdapat patung dari kru bajak laut topi jerami di Kumamoto? Jadi beginilah ceritanya. Pada tahun 2016, Eiichiro Oda mendonasikan sebanyak 800 juta yen untuk membantu dalam rekonstruksi kampung halamannya, yaitu Kumamoto. Setelah sebelumnya terjadi 2 kali gempa hebat di sana. Selain itu, Oda juga memberikan pesan dukungan dan menggambarkan suatu karya untuk membantu produk lokal di Kumamoto. Setelah proses rekonstruksi selesai, Gubernur Kumamoto, Ikuo Kabashima, membuat pengumuman jika dirinya akan membuat patung kru topi jerami yang terbuat dari perunggu sebagai bentuk terima kasih untuk Eiichiro Oda. Informasi menarik selanjutnya mengenai pengumuman rilisnya manga One Piece volume ke-102 yang secara resmi akan dirilis pada tanggal 4 April 2022 mendatang. Informasi menarik selanjutnya berkenaan dengan hal yang sedang viral di kalangan para player Jepang, di mana dalam tulisan kanji Jepang dari nama Kaido dapat diartikan sebagai Joy Boy atau dapat juga diartikan sebagai Strong Kid. Banyak sekali teori-teori liar yang berseliweran di Jepang mengenai Kaido yang memiliki arti sebagai Joy Boy. Namun sepertinya orang tua dari Kaido memberikan nama tersebut agar Kaido kelak akan menjadi seseorang seperti Joy Boy. Yos nakama, itulah Century Shop Error Plus untuk manga One Piece chapter 1040. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.